Hari Minggu, saya memutuskan untuk berkunjung ke pantai terdekat dari rumah saya. Namanya Pantai Kawangu. Bisa ditempuh dari tempat saya hanya sekitar 15 menit saja. Pantai terdekat. Di sini juga nelayan dari kampung terdekat di tempat saya, Kampung Giling Batu dan sekitarnya, setiap hari mencari ikan-ikan di sini. Seperti yang mereka lakukan pada hari ini. Mereka sedang menjaring ikan. Ikan-ikan di Laut Sumba masih tergolong melimpah. Itu sebabnya mereka hanya menjaring di kedalaman 1 meter sampai maksimal 1,5 meter. Mereka sudah bisa dapat ikan banyak. Setiap hari Minggu ada banyak warga sekitar pantai ini datang ke tempat ini dengan membawa beras, kopi, teh, kemudian memasaknya di pantai sambil bersantai di tempat ini, seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini. Selain berprofesi sebagai nelayan di sekitar pantai Pasir Panjang Kawangu ini juga banyak yang berprofesi sebagai pembuat garam. (13 September tahun 2021). Menurut ibu saya, hari ini, tanggal ini adalah hari yang baik untuk mulai membangun rumah atau memulai membuat fondasi rumah. Oleh karenanya, pada hari ini saya dan istri sudah berdoa pada pagi harinya untuk diberikan kelancaran, kemudahan, serta keselamatan dalam membangun rumah ini. Dan pada hari ini juga saya meletakkan batu pertama serta membuat fondasi untuk 4 rumah sekaligus. Dalam membuat fondasi rumah ini, saya tidak mempekerjakan tukang khusus yang biasa membangun rumah atau membuat fondasi rumah. Saya lebih mempercayakan pekerjaan ini kepada teman-teman saya yang masih muda yang belum berpengalaman membuat rumah. Saya pengen kedepannya mereka lebih memiliki skill atau kemampuan yang lebih banyak setelah mereka berhenti bekerja dengan saya. Yang juga unik dari fondasi rumah saya adalah saya tidak menggunakan sepotong besi pun untuk memperkokoh atau memperkuat fondasi ini. (15 September tahun 2021). Saya diajak oleh teman saya dari Desa Giling Batu untuk menghadiri acara penguburan di Desa Yubuai yang jaraknya hampir 2 jam perjalanan dari rumah saya ke arah timur. Katanya di kampung ini upacara adatnya atau upacara penguburannya masih menggunakan upacara adat Marapu. Kebetulan keluarga yang berduka di kampung ini masih ada hubungan kekerabatan dengan teman saya yang berdomisili di Desa Giling Batu, tetangga rumah saya. Jadi pada kesempatan kali ini
ada ratusan orang dari kampung saya yang melayat ke tempat ini. Juga pada kesempatan hari ini yang akan dikebumikan atau yang akan dikuburkan ada 2 jenazah. Oleh karenanya upacara pada hari ini termasuk upacara besar dan dihadiri oleh ribuan orang juga. Teman saya ini sedang mengajari saya bagaimana caranya mengunyah sirih pinang, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Sumba atau orang Indonesia Timur. Ini 2 atau 3 aja? Ya, seperti ini cukup? Ya. Piringnya segini. Sepotong. Pada keras ini. Kapur. Terus sini. Ini tak. Punya dulu pinang. Tutup terus habis. Iya. Jadi yang saya kunyah ini pertama-tama adalah buah pinang, kemudian buah sirihnya, kemudian yang terakhir ditambahkan kapur atau kalsium. Sengaja begini baru dia ini. Supaya jangan Panas kapurnya. ya makanya. Nah, dan itu ada berapa dia bulan kita karena kita akan juga kena dengan kemarin bila tentang karena ini karena Biasanya rombongan yang datang bersama-sama seperti ini mereka masih satu keluarga atau satu marga. Dan biasanya dalam satu keluarga atau satu marga ini mereka membawa satu atau beberapa jenis binatang seperti kuda atau babi atau sapi untuk disumbangkan kepada keluarga duka. Terada nama antara ngancam yang melulu, beliau menyuruh dan ada. Saya video. Kalau diperhatikan orang Sumba itu dalam acara-acara besar seperti ini mereka jarang sekali atau kurang sekali makan sayur. Biasanya sajian utamanya itu hanya nasi sama daging saja, seperti pada kesempatan siang hari ini. Selain hewan, untuk acara penguburan atau acara-acara pernikahan, biasanya orang Sumba menggunakan kain adat Sumba seperti ini untuk disumbangkan. Upacaranya sedikit berbeda karena kalau di kampung dekat rumah saya biasanya kuda dipotong itu setelah jenazah diangkat dari rumah duka menuju tempat penguburan. Tetapi di sini kuda dipotong sebelum jenazah diangkat ke tempat penguburan. Kemudian daging kuda tadi diambil sedikit untuk dimasak seperti ini. Setelah itu dagingnya disajikan untuk jenazah sebelum jenazahnya diangkat dari rumah duka menuju ke tempat penguburan.
Jenazah diberikan sesajen sup daging kuda seperti ini. Baru kemudian upacara penguburan dimulai. Dua ekor kuda sudah dipersiapkan di depan rumah duka untuk mengantarkan jenazah dari rumah duka menuju ke tempat penguburan. Kebetulan tempat penguburannya hanya ada di halaman rumah duka ini, jadi tidak jauh, hanya sekitar 30 meter saja dari rumah duka ini. Demikianlah upacara adat penguburan di Desa Yibuai, Kabupaten Sumba Timur. Tanggal 21 September tahun 2021 ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya menyewa ekskavator untuk meratakan tanah di tempat saya harus menyewa alat berat ini karena untuk meratakan tanah di tempat saya itu tidak bisa dilakukan oleh tenaga manusia saja. Kenapa? Karena hampir seluruh tanah di tempat saya ini lapisan atasnya adalah batu karang yang sangat keras sekali, jadi tidak bisa digali hanya dengan ringkis atau cangkul. Juga untuk membuat lubang toilet atau untuk septic tank itu harus menggunakan alat berat seperti ini, karena sangat tidak mungkin sekali kalau menggali batuan seperti ini dengan linggis dan cangkul saja.
dan saya perlu waktu 2 hari untuk menggunakan ekskavator ini untuk meratakan tanah sekaligus untuk menghancurkan batu-batu yang timbul ke permukaan tanah di tempat saya. Sahabat, sampai di sini saja cerita saya kali ini. Cerita akan saya lanjutkan di episode berikutnya yang akan saya beri judul Harsh Garden di hari 06. Dalam episode berikutnya nanti, sahabat bisa menyaksikan bagaimana saya mendirikan rumah bambu sendirian. Jadi ini sangat unik sekali, mendirikan rumah bambu tanpa bantuan satu orang pun. Sampai ketemu nanti ya. Terima kasih banyak.